Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majikan kekasih mati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap amal perbuatan Bani Adam adalah untuk dia sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku akan membalasnya. Tapi di lain pihak, Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya ada orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Nah, jadi di lain pihak kita melihat bahwa puasa itu sangat tinggi imbalannya, pahalanya, maka Allah sendiri akan membalasnya ya. Jadi kalau amal perbuatan baik dalam hadis lain disebutkan 10 sampai 700 kali, puasa itu jauh lebih tinggi dari itu. Allah yang akan membalas. Tapi di lain pihak puasa juga ada orang-orang yang berpuasa, semoga kita dilindungi dari itu, tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Nah, apa rahasianya? Supaya puasa kita dapat dibalas oleh Allah lebih dari 700 kali. Allah yang membalasnya. Nah, untuk melihat hal tersebut atau untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat perbedaan puasa dengan amal-amal perbuatan yang lain. Ya, ibadah yang lain. Misalnya, sholat. Sholat itu kelihatan. Kalau kita sedang sholat, orang bisa melihat. Ya, walaupun orang itu tidak tahu pikiran kita sedang sholat kemana, tapi kita lihat sedang sholat. Naik haji apalagi banyak orang. Ya. Membayar zakat juga kelihatan, ada yang menerimanya. Ya, ada yang menerima. Tapi puasa sudah kelihatan. Tidak bisa berhadapan selama berjam-jam dengan seseorang. Kita tidak tahu apakah orang itu benar-benar puasa atau tidak berpuasa. Ya, jadi puasa itu, itulah rahasianya puasa. Puasa itu refrain, ya, withhold, tidak melakukan sesuatu, bukan melakukan sesuatu, tapi tidak melakukan sesuatu, menahan diri dari melakukan sesuatu. Dan dengan demikian melatih diri untuk berikhlas. Karena hanya Allah yang tahu, tidak orang yang tahu. Ya, itulah rahasianya, ikhlas. Dan insya Allah dalam kajian ini kita akan membahas ikhlas. Ya, apakah ikhlas tersebut? Mengapa kita harus tahu? Seperti tadi, kalau kita ikhlas, misalnya dalam puasa, amal perbuatannya jauh dibalas oleh Allah. Ya. Nah, pertanyaannya apakah ikhlas tersebut? Berikutnya ya, pertanyaan berikutnya. Ikhlas itu lazim diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai sincerity ya, atau dalam bahasa Indonesia tulus. Ya, sincere atau tulus. Ya. Tapi dari katanya, ikhlas itu juga berarti atau sama kata dasarnya dengan suci, khalasa, suci. Ya, kita mengetahui dalam surat Al-Bayyinah, ya, juga disebutkan mukhlisina lahuddin. Ya, jadi wa ma umiru illa liya'buduna wa mukhlisina lahuddin. Jadi kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beribadah dengan tulus ikhlas ataupun dengan suci. Ya. Jadi itu ada dua. Tulus ikhlas atau suci. Itu ikhlas. Suci, tulus. Tulus apa maksudnya? Tulus hanya karena Allah. Ya, jadi itulah arti dari ikhlas tersebut. Lebih jauh ada ayat lain dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am, ya, surat ke-16. Surat ke-16, insya Allah. Maaf, surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat ke-66, ya. Kita bukakan dulu ayat ke-66. Di sini disebutkan, ya, ayatnya bada'udzubillahi minasyaitonirrajim wa illakum fil an'am la ibrah. Ya, jadi sesungguhnya dari an'am tadi, ya, dari ternak-ternak itu ada pelajaran. Ya. Nuskikum mimma fi butuni. Ya, kami memberimu minum dari perutnya. Dari di antara mimba ini fars wadamin labanan kholis.
ya. Jadi di antara kotorannya dan darahnya ada susu yang murni, laban khalid, ya. Nah, di sini suci, ya. Jadi ada laban khalis yang disebutkan dari ayat tersebut lanjutannya adalah eh, yang sangat mudah, ya, saigon lisyaribin, ya, sangat mudah bagi yang meminumnya, ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwasanya yang tulus itu, yang suci itu di antara dua kotoran tadi, ya. Jadi pada saat kita mencoba untuk ikhlas itu selalu ada godaannya, tidak mudah, ya. Selalu ada yang kotoran dari kiri, dari kanan, ya disebutkan itu tadi. Tapi kita tetap ikhlas. Ya itu dah disebutkan di situ ikhlas tersebut. Jadi apa artinya ikhlas? Ikhlas itu suci, tulus, hanya karena Allah. Dan sebagai tambahannya tadi, ibrahnya tadi, pelajarannya tadi dari surat An-Nahl ayat ke-66, bahwasanya itu tidak mudah karena kita selalu ada di antara kotoran-kotoran, di antara yang tidak suci. Nah, tentunya tadi di dalam konteks bulan puasa ini, inilah salah satu berkah dari bulan puasa, mengajarkan kita untuk ikhlas. Karena mengetahui definisinya itu penting, tapi itu belum selesai. Kita harus mengamalkannya. Dan di dalam bulan puasa kita diberi kesempatan Allah untuk mengamalkannya dengan berpuasa. Dan tidak hanya dengan melatih, kita pun diberi pahala yang berlimpah dari puasa tersebut. Ya. Jadi itu disebutkan dalam kajian kita kali ini. Mengapa kita harus berpuasa dengan ikhlas? Balasannya tinggi. Apa ikhlas tersebut? Tulus, hanya semata-mata karena Allah. Suci, ya. Kita bersihkan diri kita, bersihkan puasa kita dari gangguan segala godaan-godaan puasa. Ya. Kita menyadari bahwa pesannya di sini bahwa Allah SWT memberikan double reward buat kita, ya. Mengajarkan kita untuk berikhlas, melatih diri untuk berikhlas, dan juga membalasnya dengan ganjaran yang tak terhingga. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majelis kalian Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dan kekurangan dari Tuhan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.